Puji nama Tuhan, saya mau sapa kita semua. Shalom. Shalom. Semua jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, mari Bapak Ibu sejenak kita meninggalkan aktivitas kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari fokuskan hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami siap memuliakan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Bapa yang baik, Roh Kudus yang tetap bekerja di tempat ini, di tempat setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, sehingga Tuhan mereka boleh fokus di dalam menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami tidak hanya sebatas mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, namun kami pada pagi hari ini siap menerima setiap lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, melalui ibadah kami pada pagi hari ini, hidup kami dibaharui, hati kami dipulihkan Tuhan. Semakin hari kami semakin kuat di dalam Engkau, karena kami tahu Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah pertolongan kami Tuhan, sumber kekuatan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Memenuhi tempat ini. Mari katakan sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi katakan sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Kami rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu.
pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami mau tetap bersama Engkau, menikmati bait kudus-Mu Tuhan, menikmati setiap hadirat Tuhan. Kami mau tetap bersama-Mu Tuhan Yesus, mengikut Engkau, memandang indah wajah-Mu. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kami pandang wajah-Mu, kami pandang sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Selamanya kami mengiringi Kau, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Mari Bapak Ibu, angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, sembah, muliakan nama-Nya. Kami serahkan diri kami di hadapan Tuhan, serahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Inilah penyembahan kami yang hidup di hadapan Tuhan. Setulus hati kami, segenap hidup kami Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus menolongi hati kami, hidup kami, pikiran kami. Sinar kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini, menaungi hidup kami Tuhan. Kami mau tetap mengarah kepada Engkau, memandang Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia.
Keindahan-Mu melebihi apapun Tuhan. Harta dunia kami tinggalkan, kami mau mengikuti Engkau Yesus. Engkau-Lah yang termulia, katakan oh Tuhan Yesus yang rinduan. Selama hidup kami Tuhan, kami hanya mau terarah kepada Engkau. Kami hanya mau fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Ini adalah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Harta dunia tidak lagi menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Namun kerajaan-Mu, itulah yang kami ingini. Kami mau melakukan setiap apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang menyembah Engkau, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Kau yang menahirkan kami, mengurapi setiap kami pada pagi hari ini. Sinar kemuliaan Tuhan senantiasa melingkupi kami. Kemanapun kami akan pergi Tuhan, kemanapun kami akan melangkah, kami selalu terjaga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Api kemuliaan Tuhan tercurah atas kami pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Kami telah menyembah Engkau. Haleluya. Dan telah menyembah nama Tuhan, bersama saya katakan amin. Haleluya. Masih mau bersukacita Bapak Ibu? Amin. Yang siap untuk bersukacita di hadapan Tuhan, semua jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan juga yang ada di rumah, saya yakin dan percaya kita semua di dalam posisi berdiri, kita akan menyembah Dia, sebab api kemuliaan Tuhan tercurah atas kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari katakan api kemuliaannya. Dengarlah suara nabi
Sudah memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, saya persilakan untuk kembali duduk. Baiklah Bapak Ibu, sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan setiap bejana kita yang akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami persiapkan hati kami Tuhan untuk dipenuhi oleh setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi atas hamba-Mu. Begitu juga Tuhan dengan kami, setiap kami yang ditaburi kebenaran firman. Biarlah Tuhan firman-Mu ini bertumbuh, berakar hingga berbuah yang manis. Sehingga Tuhan Yesus, orang-orang di sekitar kami dapat menikmati. Bersemakin hari kami semakin serupa sekarang dengan Engkau. Sebab itu yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ada hal lain yang boleh kami perbuat Tuhan selain datang sujud di hadapan, menyembah Engkau Tuhan Yesus, memuliakan kami. Pegang erat tangan kami Tuhan, kami mau tetap bersama-mu seumur hidup kami. Mari katakan kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kami pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan. Rancangan-Mu indah di dalam hidup kami Tuhan. Yang Kau sediakan
kebaikan Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh melihat dahsyat perkasa Engkau Allah menolong kami, menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam segala hal patut kami boleh bersyukur bahwa Engkau bekerja senantiasa menyatakan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami mau datang bersujud di hadapan-Mu, menantikan hadirat-Mu, menantikan lawatan-Mu, menantikan sabda-Mu, terlebih khusus bagi pribadi lepas pribadi kami. Karena kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami bagaikan rusa yang haus akan aliran air sungai-Mu ya Bapa. Penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Lawat umat-Mu Yesus. Lawat kami semua yang ada saat ini. Lawat kami yang bersujud menyembah Engkau pada saat ini ya Bapa. Kami mau menundukkan hati kami untuk dijamah oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami buka hati kami luas dan lebar, supaya Engkau boleh bersabda Tuhan. Firman-Mu ditanamkan di dalam hati kami masing-masing. Dan firman-Mu itulah yang akan menguatkan kami, yang akan bertumbuh di dalam hidup kami, berakar, berbuah, sehingga Tuhan hidup kami berdampak dimanapun kami berada. Meskipun banyak tantangan, halangan, tetapi kami akan terus memperkatakan bahwa kami akan tetap bertumbuh dalam segala hal menuju kepada Kristus yang adalah kepala bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami telah siap untuk mendengar kebenaran-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang ada di rumah dan dimanapun engkau saat ini mengikuti ibadah pada pagi ini, bersama saya kita katakan amin. Amin. Salam, Bapak Ibu yang terkasih, salam. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya masuk firman, kita ada dua masuk di dalam Facebook group dan juga di GGP Pinkster Beweging Batam. Kalau boleh di GGP Pinkster Beweging Batam itu ada lirik lagu yang dimunculkan dan firman khotbah yang dimunculkan. Kita buat dua di sana karena untuk backup barangkali ada yang nanti tidak tersambung. Jadi di Pinkster Beweging Batam itu agak lebih komplit. Ada ada slide lagunya di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita persiapkan firman Tuhan dari 1 Timoteus 4 dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan memberikan judul bagi kita pagi ini, perhatikan dan awasilah hidupmu. Ya, judul firman pada pagi ini, perhatikan dan awasilah hidupmu. Saudaraku, ini sangat penting bagi kita, bagi hamba Tuhan, bagi siapapun jemaat Tuhan, supaya di akhir zaman ini, di akhir-akhir ini, kita perlu memperhatikan, mengawasi hidup kita. Apakah hidup kita sudah seturut dengan kehendak Allah atau masih seturut dengan kemauan pribadi kita masing-masing. Ya, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan ini 1 Timoteus yang pasal keempat. Kita akan membacakannya mulai dari ayat 15 sampai 16 karena dua ayat saja
Nanti kita akan membacakan secara bersamaan. Dalam hitungan yang ketiga, saya sebelumnya mengundang kita berdiri menghormati firman Tuhan. Dalam hitungan ketiga kita akan membacakannya. 1, 2, iya. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, silakan duduk kembali. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun sering saya sudah menyampaikan seperti apa kitab Timoteus, barangkali kita lupa, saya akan menyebutkan bahwa Timoteus ini adalah orang Listra yang sekarang disebut Turki. Ayahnya seorang Yunani, ibunya adalah seorang Kristen Yahudi. Dan si Timoteus ini diberikan oleh Paulus satu tanggung jawab untuk melayani jemaat yang ada di Efesus. Sejak kecil, saudaraku, Timoteus sudah mendapatkan pengajaran tentang firman Tuhan. Dan Timoteus seorang yang menjadi pengikut bagi Kristus yang selalu bersama dengan Rasul Paulus. Sejak kecil dia mendapatkan pengajaran firman dari ibunya yang selalu membimbing, mengajar dia, karena memang ibunya adalah seorang, tadi saya katakan, Kristen Yahudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat surat-surat Timoteus, mulai 1 Timoteus, 2 Timoteus, menunjukkan satu hal, kedekatan antara Rasul Paulus dengan Timoteus. Sehingga sering kali kita mendengar anakku yang sah dalam iman. Dia katakan anakku. Dia memanggil Timoteus sebagai anaknya, yaitu yang diperanakan di dalam roh, anak rohaninya sendiri. Dan pesan ini diberikan kepada Timoteus supaya ketika dia menggembalakan jemaat yang ada di Efesus, di dalam pada saat itu yang persoalan yang dihadapi oleh Timoteus, karena dia masih muda, dianggap tidak layak dan dianggap tidak bisa tidak mampu untuk menggembalakan jemaat yang ada di Efesus, sehingga perlu penguatan, perlu kekuatan, dorongan yang diberikan oleh Paulus kepada Timoteus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Timoteus di dalam hal ini diarahkan, diajarkan, ditekankan supaya mengawasi dirinya dan mengawasi pengajaran tentang firman Tuhan, agar dari pengajaran yang diajarkan tidak muncul satu kesalahan. Jangan ada kesalahan kecil pun yang diajarkan, karena kesalahan kecil yang diajarkan kepada umat akan berdampak besar kepada pertumbuhan dan pemahaman daripada umat itu sendiri. Oleh karena itu seorang pengajar, saudara dikasihi Tuhan, perlu untuk terus belajar. Ya, seperti halnya kami gembala, pendeta, kalau ada seorang pendeta yang sudah berhenti belajar, berarti dia itu sudah tidak bisa untuk bertumbuh lagi. Ya. Seorang guru kalau berhenti belajar, maka pengajaran yang diajarkannya juga tidak akan bisa bertumbuh, berkembang. Itu sebabnya perlu mengawasi apa yang diajarkan,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir-akhir ini kita boleh melihat dengan sistem live streaming saat ini, ada banyak sekali pengajaran di mana-mana yang berseliweran, yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang akhirnya menyesatkan banyak umat Tuhan. Makanya dari awal-awal kita live streaming saya katakan, jangan sampai kita terpengaruh dengan pengajaran yang ada di luar. Karena banyak sekali saat ini yang memprihatinkan. Ya memang karena ini adalah sudah akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman akan muncul penyesat-penyesat yang akan menyesatkan banyak umat Tuhan. Itu sebabnya perlu waspada, diajarkan perlu waspada, pengajar perlu waspada, dan orang-orang juga yang diajar perlu waspada, menerima pengajaran-pengajaran yang diajarkan. Jangan main telan, kita perlu kritis kepada satu pengajaran, supaya kita jangan sampai masuk ke dalam satu lubang yang membuat kita terjerumus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini penting sekali diajarkan bagi siapa yang mengajar agar benar-benar mengajar yang benar. Seorang pengajar harus terbuka untuk dikoreksi, ya, perlu dikoreksi. Hamba Tuhan perlu dikoreksi. Makanya jemaat juga perlu kritis menerima setiap pengajaran yang diajarkan. Jangan sampai main telan ataupun menerima begitu saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali yang namanya menerima dengan prinsip yang benar. Karena kalau kita tidak menerima, kalau tidak memiliki prinsip yang benar dalam kehidupan kita, kita akan mudah untuk menerima apapun yang disampaikan. Sehingga itu akan membuat kita tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana penyimpangan, mana yang kesesatan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dikatakan di sana, perhatikanlah semuanya itu. Perlu kita memperhatikan apa yang kita terima, memperhatikan apa yang kita sampaikan. Memperhatikan artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sebatas memperhatikan begitu saja, tetapi juga menjadi memperhatikan berarti merawat, menjaga, memelihara apa yang kita terima. Ya. Sehingga saudara dikasihi Tuhan, ketika kita menerima pengajaran, kita yakini pengajaran itu, dan kita ajarkan itu, kita hidupi pengajaran itu, dan itulah yang dilihat oleh orang lain. Sayang sekali saudara, kalau seorang yang menyampaikan sesuatu, dia tidak yakin apa yang dia sampaikan kepada orang lain, itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Ya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita, seorang yang mengajar, kita harus benar-benar paham apa yang kita ajarkan. Bagaimana mungkin orang mengikuti sesuatu yang tidak jelas kita pahami sendiri. Ya, saudaraku, kalau di dalam memperhatikan, ditulis di sana enexo, tandai, perhatikan, terapkan. Ya, apa? Tandai, perhatikan, terapkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita melihat pengajaran yang diajarkan akhir-akhir ini, tandai itu mana pengajaran yang benar-benar alkitabiah, yang benar berdasar firman. Perhatikan jelas dan terapkan itu di dalam kehidupanmu. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku di dalam firman itu sendiri. Ya.
Dengan kata lain, saudara, ayat ini menegaskan kepada Timoteus supaya senantiasa menjaga, memelihara, bahkan senantiasa memeriksa apa yang telah diajarkan dan dilakukan kepada kehidupan jemaat. Saudaraku, dengan belajar apa yang saya lihat belakangan ini, saya banyak bergumul, saya banyak berpikir, saya banyak melihat dan mengkilas balik. Jangan katakan khotbah yang saya sampaikan ini apalagi diuntungkan saat ini ada rekamannya. Saya periksa ulang, ada banyak catatan-catatan yang saya buat. Wow, ini ada sedikit yang tidak benar. Ini kurang pas. Ini penyampaiannya harusnya ke sini. Jadi kita harus meneliti kembali. Jangan sampai nanti kita terjerumus kembali kepada hal yang sama. Demikian juga saudaraku, ini yang penting kita lihat bagaimana supaya di dalam kehidupan daripada pelayanan ataupun firman yang diajarkan itu benar-benar membuat jemaat itu hidup berada di dalam koridornya firman Tuhan yang benar. Ya, ini yang perlu diperhatikan supaya benar-benar firman diletakkan kepada koridor yang benar. Apa yang kau ajarkan, apa yang kau sampaikan kepada orang lain itu benar-benar pada koridor yang benar, bukan karena pengaruh-pengaruh yang lain. Ya, kalau dulu saudaraku yang dikasihi Tuhan, paham pengajaran yang ada di jemaat mula-mula bercampur aduk dengan pemahaman adat istiadat yang ada pada masa itu. Sehingga ada banyak pengajaran yang dikompromikan, itu yang disebut sinkritisme di dalam pengajaran. Akhirnya jemaat itu sudah menyepelekan apa yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Saudaraku, dengan tetap mengawasi, memeriksa diri sendiri, maka sikap ini akan membawa Timoteus tetap waspada dan siap sedia kepada tuntunan dan integritasnya sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang percaya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdiam di dalam firman Tuhan ini, ketika kita tetap waspada, kita tetap setia di dalam firman pengajaran yang disampaikan, maka kita akan bisa terkontrol, menunjukkan diri kita hidup tetap memiliki integritas di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu saat ini. Tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah di balik semuanya itu. Ya. Tujuannya supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Jangan sampai menjadi batu sandungan hidup kita ini. Jangan sampai kita ini menjadi bahan olok-olokan bagi orang lain, saudaraku. Dan juga lewat pengajaran yang disampaikan itu, saudaraku, akan ada muncul permata yang bagi yang melakukan firman, yang menghidupi firman, yang berintegritas di dalam firman, buah dari pengajaran yang disampaikan sehari-hari kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Timoteus adalah hasil pelayanan Paulus, ya, sebagaimana Timoteus adalah hasil pelayanan dari Paulus, kita juga sebagai orang tua juga tidak terlepas dari tanggung jawab mendukung, menjadi teladan bagi anak-anak kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan yang menjadi acuan bagi anak-anak kita, menjadi acuan bagi anak rohani kita, menjadi acuan bagi anak biologis kita, anak jasmani kita. Ini perlu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan. Jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Ya, sekali lagi saya katakan, perhatikan baik-baik. Jangan sampai seorang bapak hanya menjadi bapak biologis kepada anaknya, tetapi tidak pernah menjadi bapak rohani kepada anaknya. Perhatikan baik-baik. Ya, sayang sekali nasibmu
kalau engkau tidak pernah menjadi bapak rohani bagi anak-anakmu. Ya. Ini banyak ditemui di akhir zaman ini. Banyak ditemui di mana-mana. Ini mengingatkan kita, tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Mulai bertobat, berubah, bertekun di dalam pengajaranmu. Apa yang engkau ajarkan selama ini, jangan sampai hanya mengajarkan, tetapi enggak pernah dilihat anakmu engkau melakukannya. Sehingga engkau hanya sekedar menjadi bapak biologis bagi anak-anakmu. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Berubah. Kita harus menjadi bapak rohani juga bagi mereka. Ya, saya menjadi bapak rohani buat anak-anak saya. Saya juga bapak rohani bagi jemaat, bagi orang lain. Dengan demikian kita berdampak. Seorang bapak harus mendidik, mengarahkan anaknya sebagai permata untuk pengetahuan didikan yang kekal, bukan hanya yang sementara. Kalau hanya untuk yang sementara, saudaraku, sia-sialah hidup kita. Itu tidak akan bisa menyelamatkan engkau kelak di akhir hidupmu ditanyakan pertanggungjawabanmu terhadap kasih karunia yang diberikan Allah kepadamu untuk anak-anakmu bisa menghadapi situasi sulit ini. Kalau engkau tidak ada pengajaran rohani, pengajaran firman yang kau sampaikan bagi mereka, mereka akan terhilang. Kelak akan dituntut, di mana karunia yang aku berikan kepadamu? Sudahkah engkau pertanggungjawabkan itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang orang tua tidak hanya menjadi orang tua jasmani. Hendaknya para orang tua menjadikan anak-anaknya menjadi permata yang dewasa di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus, supaya mereka juga kuat menghadapi situasi masa saat ini. Itu yang pertama, saudaraku. Sebagaimana Timotius adalah memiliki bapak rohani. Siapa bapak rohaninya? Rasul Paulus. Bapak rohani. Anak rohani itu akan selalu bergantung kepada bapak rohaninya, mendengar pengajaran dari bapak rohaninya, sehingga dia bertumbuh di dalam pengajaran. Ya. Dia akan mencari bapaknya. Anak yang hilang bukan bapaknya yang mencari anaknya, saudaraku. Ingat itu. Anak yang hilang itu anaknya yang datang kembali mencari bapaknya. Bapaknya menunggu dengan tangan terbuka. Jadi kita harus memiliki pemahaman bagaimana supaya kita menjadi bapak rohani yang benar, sehingga anak-anak kita akan kembali mencari kita. Di ayat yang ke-16, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Perhatikan dan awasi hidupmu. Itu yang menjadi judul kita. Perhatikan, awasi hidupmu. Sudahkah hidupmu benar? Perhatikan dulu, koreksi dulu hidupmu. Ayo awasi diri kita. Awasi apa yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Awasi itu. Jangan sampai anak-anak kita salah mengerti, salah mendapatkan. Karena kita salah mentransfer kebenaran kepada mereka. Ya. Salah mentransfer kebenaran kepada mereka. Nilai-nilai yang kita ajarkan tidak lebih hanya nilai-nilai dunia. Itu yang kita ajarkan. Sehingga kita juga tidak lebih hanya sebagai bapak biologis, orang tua biologis bagi anak-anak kita. Tidak dampak
untuk kerajaan Allah. Dikatakan awasi. Kata awas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu mengandung satu makna supaya kita berhati-hati. Supaya apa? Berhati-hati. Awas, ada anjing galak. Ya, walaupun di gereja tidak ada pengumuman anjing galak, tetapi berhati-hatilah. Awas. Awas. Kalau ketika kita mau ke tempat bekerja atau kemana di lalu lintas di jalanan, awas, ada larangan di sana, ada tikungan tajam, jalan berbatu, jalan menurun, jalan menanjak. Itu adalah peringatan supaya engkau berhati-hati berkendaraan. Ya, supaya kita hati-hati. Disampaikan Paulus kepada Timoteus, awasi, hati-hati, hati-hati engkau dengan pengajaran yang engkau sampaikan. Berhati-hati, awasi dirimu, watch yourself. Ya. Dikatakan diri kita dulu, jangan orang lain. Saudara, kalau naik pesawat apa yang disampaikan oleh pramugari? Kalau kekurangan tekanan udara, ambil pembantu pernapasan, pakaikan dulu kepadamu, baru pakaikan kepada anakmu. Tujuannya kalau engkau tidak selamat, bagaimana engkau mau menyelamatkan orang lain? Selamat dulu dirimu, pastikan engkau selamat, baru orang lain kau suruh untuk selamat. Ya, seberapa banyak kita yang kita mau orang lain selamat tetapi kita tidak selamat. Saudaraku pernah melihat agen di terminal bus antar kota. Di Batam enggak ada. Terminal bus antar kota itu di perkampungan antar provinsi ada itu. Ada di sana agen. Dia katakan Medan, Jakarta, Surabaya. Orang sudah sampai di Jakarta, orang sudah sampai di Surabaya, dia masih tetap aja di Sidimpuan. Ya, gak pernah dia sampai ke tujuan. Dia arahkan orang ke tujuan, dia tetap di tempat, tidak bergerak. Ada banyak seperti itu nanti orang tua. Ada banyak seperti itu gembala-gembala, pendeta-pendeta. Ya, pengajar. Ayo ke sorga, dia nggak ke sorga, dia hanya tetap di bumi. Karena hati dan rohnya terpaut kepada bumi. Tidak pernah berubah hidupnya. Awasi. Ya, awasi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menasihati agar kita mengawasi diri sendiri terlebih dahulu. Mari perhatikan. Engkau yang jadi orang tua, perhatikan dulu dirimu, baru ajar anakmu. Jangan kau suruh anakmu ke gereja ikut ibadah, engkau tidak tahu di mana rimbanya. Ya, nanti anakmu selamat, kasihan engkau tidak bisa. Atau justru anakmu juga enggak selamat, karena apa? Bapak aja enggak ke gereja. Ya, akhirnya anaknya melawan. Bapak aja enggak berdoa, suruh saya berdoa, untuk apa berdoa? Ya, orang tua, ayo belajar berubah saat ini. Tujuan kita apa, saudaraku? Tujuan kita supaya kita juga mempersiapkan anak-anak ini menjadi anak yang tangguh menghadapi situasi sulit saat ini. Apa yang kita ajarkan saat ini kepada mereka? Jadi mengawasi diri, awasi dirimu, bercerminlah kepada diri kita, lihat siapa diri kita. Sudahkah firman ini benar-benar mengubah hidup kita? Atau masih noda kotoran itu masih melekat di dalam diri kita?
bercermin, lakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Ya, tapi saya percaya kita semua di sini orang yang setia mendengar dan merubah hidup dan mengajarkan kepada orang anak-anak dan orang lain hal-hal yang benar. Amin. Itu hanya saya, ya. Jangan diambil hati ya. Itu hanya saya tadi yang seperti itu. Karena saya mau berubah, makanya saya sampaikan seperti itu. Jemaat di tempat ini bukan. Semua baik-baik, tidak ada yang suka, juga yang yang aneh-aneh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai yang dimaksudkan kita mengawasi diri kita. Kalau kita tidak bisa mengawasi diri kita, kita akan cenderung menjadi orang yang menghakimi orang lain. Ya, kita menjadi orang yang cenderung menghakimi orang lain. Hanya tahu kesalahan orang lain, diri sendiri nggak pernah dia tahu siapa dia. Makanya perlu kita bercermin. Ya. Jadi perlu bercermin. Jemaat di rumah perlu bercermin. Amin. Ya, berubah. Ya. Kalau tadi itu ibaratnya saya aja yang seperti itu. Hanya perlu direspon juga supaya apa yang disampaikan kita perlu ubah hidup kita. Kita harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang bisa patut dicontoh, ditiru, dilihat dari kehidupan orang-orang yang di luar sana. Ya. Kalau kita sudah mengawasi diri kita terlebih dahulu, maka orang lain akan melihat apa yang kau nyatakan, apa yang kau lakukan, perilakumu seperti apa, orang lihat. Ya. Jadi orang tua juga orang akan melihat, oh iya, dia benar, hidup di dalam kebenaran itu. Haleluya, amin. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang rada aneh di jemaat di tempat kita. Kadang saya merasa selalu di PHP-in sama jemaat. Kenapa? Saya banyak saya coba periksa di grup, saya selalu komen berikan apa-apa. Kalau tidak saya ini apa kabar yang kabar baik atau apapun nggak tahu kita. Semua senyap. Pendiam sekali jemaat di tempat kita ya. Pendiam sekali. Ya mudah-mudahan jangan pula di luar sana tukang ribut. Saya rindu melihat ada banyak di dalam situasi ini saling mensapok di situ, bagaimana kabarnya, bagaimana itunya situasinya di dalam rumah tangganya, ya diseringkanlah di sana. Ya. Kalau dikatakan ada banyak puluhan grup di handphone saya, grup yang paling tersilent, yang paling senyap adalah grup GGP Bukit Hermon. Apapun yang disampaikan diam aja. Waduh, pendiam banget ya. Apakah karena saya pendiam ya? Ya mungkin saja. Takut nanti Pak Gembala tersinggung kalau bilang ini itu. Saudaraku, katakan aja semuanya. Apa sampaikan di sana. Jangan takut-takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya. Bagaimana orang itu jangan sampai di dalam mengawasi hidupnya, dia tidak pernah mengawasi hidupnya, sehingga dia hanya bermegah dalam kehidupannya. Ya, dia merasa hebat, dia merasa tidak ada yang salah, ya. Sehingga dia hanya menjadi hakim bagi orang lain. Oh, si A, si B, si C itu salah, seharusnya seperti ini. Ya, perlu kita mengawasi diri kita. Kita bisa bermegah
Tetapi bermegah di dalam apa, saudaraku? Mari lihat Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri." Ya, sampai di situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan, awasi dulu pekerjaanmu, awasi dulu dirimu, baru engkau boleh bermegah melihat keadaanmu. Kalau sudah engkau merasa dikoreksi firman Tuhan, sudah benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan firman, bukan karena melihat keadaan orang lain, maka itulah yang dikatakan kita boleh bermegah, karena kita sudah on track, ya, sudah di jalan yang tepat. Lanjut. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, bukan melihat keadaan orang lain. Kalau kita mengawasi diri kita, tidak mungkin kita hanya melihat keadaan orang lain. Maksudnya keadaan orang lain hanya melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Bukan berarti kita tidak bisa melihat keadaan orang. Orang itu perlu diperhatikan juga. Tetapi bukan berarti kita menjadi hakim bagi orang lain ketika kita menemukan sesuatu yang gak benar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan nas di ayat 16 ini, ada dua hal yang harus kita awasi. Yang pertama, diri kita sendiri. Dan yang kedua, ajaran yang kita terima dan ajaran yang kita sampaikan. Ya. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Di mana itu tertulis? 1 Timotius 4 ayat 12. Maju ke depan sedikit, tolong dibacakan. 1 Timotius 4 ayat 12b. Ayat 12 pula aja baca. 1 Timotius 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya." Jadilah teladan, ya, dalam perkataanmu, dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, ya, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. dalam kesucianmu. Ini penting ini. Dalam kesucian engkau perlu menjadi teladan. Amin. Ya. Jadi teladan, menjaga kesucian supaya orang lain melihat kita itu tidak hanya ngomong, karena kita sudah mengawasi dulu diri kita, mengawasi hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan perkataan kita? Yang kita perkatakan itu adalah menunjukkan siapa sebenarnya kita. Perkataan yang kita sampaikan kepada orang lain menunjukkan siapa kita bagi orang lain. Ada banyak orang lain tidak sadar dia menyakiti orang lain karena dari perkataannya yang begitu pedas, menyakitkan. Ya. Jadi dari perkataan kita menunjukkan siapa kita. Hendaklah perkataan kita itu membangun, menguatkan, memberkati orang lain. Jangan kata yang sia-sia, ya. Jangan melontarkan kata yang sia-sia. Apalagi yang namanya kata-kata kutuk. Ya, kata yang memberkati bagi orang lain. Jadi pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan tingkah laku kita saat ini? Jemaat Tuhan yang ada di rumah, bagaimana tingkah laku kita saat ini? Apakah selama ini tingkah laku kita menjaga kesucian? Ya, kalau kehidupan kita sudah baik dan berkenan kepada Tuhan, barulah kita boleh mengawasi orang lain. Kesucian kita penting dijaga di akhir-akhir zaman ini. Tuhan mau engkau tetap dalam keadaan kudus, tidak terpengaruh oleh dunia ini.
Coba baca Roma 11 ayat 14, tujuannya apa kita harus menjaga kekudusan. Roma 11 ayat 14. Roma 11 ayat 14, firman Tuhan berkata, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Tujuannya saudara dikasih Tuhan, di sana dikatakan Rasul Paulus bahwa kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati sebangsaku menurut daging. Artinya supaya orang-orang Yahudi melihat apa yang dia lakukan. Dia penuh hidup dengan ketekunan di dalam Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup benar-benar membangkitkan iman percaya orang lain, sehingga orang lain banyak yang selamat oleh karena perbuatannya, sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang yang sama dengan dia sebelumnya, ya, yang sama dengan dia cemburu. Oh, dia bisa seperti itu, hidup kudus, hidup suci, benar di hadapan Tuhan. Sehingga mereka juga tahu di mana sih sebenarnya kebenaran. Berarti inilah kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Saudara dikasih Tuhan, supaya orang-orang di luar sana dibangkitkan rasa cemburunya untuk juga mengenal Kristus. Supaya jangan mereka aja yang mendapatkan kasih karunia, saya juga perlu kasih karunia, kata mereka. Akhirnya mereka menerima Kristus di dalam kehidupannya. Tujuannya itu saudaraku, engkau mengawasi hidupmu, mengawasi pengajaranmu, mengawasi tingkah lakumu, supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Orang lain boleh melihat sinar kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Amin. Ya. Itu sebabnya dikatakan kamu adalah suratan Kristus, ya, yang terbuka. Makanya penting saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita sendiri tidak bisa menyatakan bagaimana hidup benar, hidup kita menjadi batu sandungan, maka orang lain gak perlu cemburu melihat kita, ya. Orang itu akan cemburu melihat, wow, orang itu nggak dikasih apa-apa pun, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap hidup di dalam kebenaran, mereka tetap senyum, sumringah, tetap memberkati. Ya, tetap menjadi teladan. Di dalam masa sulit pun yang dihadapi, tetap menjadi teladan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran berbicara tentang apapun yang kita terima dan kita dengar. Apakah firman Tuhan atau ajaran-ajaran lain yang kita terima? Akhir-akhir ini banyak sekali ajaran yang menyesatkan. Bila kita tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan, kita akan mudah tersesat, saudaraku. Ya, kita akan mudah tersesat. Kemarin saya melihat terakhir ada Rasul Paulus kedua dari timur, katanya dari Papua. Ada yang mendengar itu? Ya, mengikrarkan dirinya adalah Rasul Paulus kedua. Karena dia katakan akan muncul dari timur seorang yang diurapi Tuhan. Timur itu adalah mengatakan Indonesia Timur. Ya. Dari tanah Papua. Wow. Saudaraku, hati-hati. Makanya saudaraku, hati-hati mengikuti channel-channel live streaming di luar sana. Bisa-bisa kita nanti terkontaminasi. Pilih-pilih mana yang benar. Ya, kritis terhadap pengajaran mana yang benar. Jangan sampai kita mudah disesatkan. Kita harus berakar kuat dalam firman Tuhan. Pondasi kita harus kuat, saudaraku. Pondasi di dalam iman, supaya engkau bertumbuh dalam segala hal, engkau akan harus tertanam di dalam firman Tuhan. Tidak ada yang lain.
Saya meyakini firman Tuhan senantiasa itulah yang menjadi akar pondasi kekuatan saya. Jemaat juga harus seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat dan meyakini bahwa firman Tuhan ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya pemimpin rohani, bukan hanya kepada pendeta maupun kepada penginjil. Firman Tuhan ini juga berlaku untuk semua orang tua, bahkan semua orang-orang yang percaya. Ya, amin. Berlaku bagi semua orang-orang percaya. Inilah saatnya kita menghidupi iman, pengharapan dan kasih di dalam Kristus Yesus. Kita mengekspresikan kehidupan kita yang penuh dengan integritas di dalam Tuhan. Saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat sedang memperhatikan kehidupan dan ajaran pendetanya. Ya, jemaat sedang memperhatikan kehidupan dan ajaran pendetanya. Anak-anak sedang memperhatikan ajaran orang tuanya. Dan orang-orang yang ada di luar sana juga sedang memperhatikan kehidupan yang dihidupi oleh orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Orang sedang memperhatikan kita, saudara. Ya, kalau mereka melihat orang Kristen di dalam keadaan sulit, saudaraku, berantam kerjanya, mereka memperhatikan itu. Wow, dengan keadaan ini orang Kristen jadi berantam ya. Orang sedang melihat, saudaraku. Makanya perhatikan dirimu, awasi dirimu, awasi jangan sampai kita ini menjadi bahan pergunjingan. Jadi saudaraku, perlu kita melihat cara hidup yang benar, karena orang sedang memperhatikan kita saat ini. Jemaat memperhatikan pendetanya, anak-anak sedang memperhatikan kehidupan orang tuanya. Apakah orang tuanya, bagaimana situasi keadaan orang tuanya di dalam masa sulit ini? Apakah semakin bergantung kepada Tuhan atau malah menjauh dari Tuhan? Mereka melihat itu, saudaraku. Itu sebabnya saya selalu katakan, ayo keluarga bangkit. Dirikan mesbah doa keluarga setiap malam. Ajak anak-anakmu, dengan itu berlatih mereka. Mereka akan mengingat suatu saat ketika ada masalah besar dahulu. Keluarga kami, bapak mama saya bertekuk lutut mengajar kami berduduk bersama, berdoa terus, melakukan mesbah doa keluarga. Menunjukkan bahwa kami butuh Tuhan di dalam kesulitan itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika masalah seperti ini saja datang, engkau malah tidak mau menunjukkan bagaimana kehidupan kekristenan kepada anak-anakmu menghadapi masalah yang pelik. Maka suatu saat jangan heran, anak-anakmu pun tidak akan pernah menggubriskan yang namanya kuasa Allah. Dia tidak akan pernah dengar-dengaran kepada firman. Ingat, hati-hati kita. Penting, setiap minggu ingat, saya sampaikan hal ini, saya ingatkan mesbah doa keluarga itu penting. Kalau belum juga engkau lakukan, saya akan terus menyampaikan itu. Menyampaikan terus mesbah doa keluarga. Saya kirim itu terus. Melalui perenungan-perenungan saya sampaikan kepada semua jemaat. Karena apa? Saya tahu kalau saya buat kita online terus, akan ada yang mengatakan tidak ada kota. Ikutin Zoom, tidak akan ada yang mau. Gak ada kota. Yang ada kota pun belum tentu ada yang mau. Dengan banyak alasan yang lain. Ya, kalau memang seperti itu, ayo mesbah doa keluarga, sudah ada acuannya, sudah ada firmannya, tinggal kerjakan. Engkau bapak-bapak, kerjakan itu. Engkau menjadi imam di tengah keluargamu. Bangkitkan keluargamu di dalam Tuhan. Ibu-ibu juga, orang tua, ayo bangkit bersama. Di dalam situasi krisis seperti ini, jemaat perlu memperhatikan
kehidupan yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, sangat menarik sekali kalau kita memperhatikan seruan untuk waspada terhadap pengajaran yang disampaikan. Tujuannya agar kita berjaga-jaga, agar kita mengawasi pengajaran kita dengan baik, agar kita yang mungkin menjadi orang tua, menjadi bapa, mengawasi diri kita, supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar sepadan dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, awasilah, penting di dalam kehidupan ini, ada di dalam kesatuan antara pengajaran dan juga kehidupan yang kita hidupi. Ya, penting mengawasi. Jangan sampai pengajaran tidak sama dengan apa yang kita hidupi. Ya, jangan sampai, saudaraku. Ada orang tahu kebenaran, tahu. Ya, tetapi dikerjakan enggak. Ya, itu artinya di dalam kehidupan sehari-hari tidak sama dengan pengajaran yang diterima. Tuhan perlu kita sama dengan pengajaran. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, awasilah dirimu sendiri, awasilah pengajaranmu, dengan itu engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Biarlah firman ini sebagai pedang bermata dua, saudaraku. Pedang bermata dua tidak hanya menghujam saudara, tetapi terlebih dahulu menghujam siapa yang menyampaikan firman. Saya sendiri yang harus berubah, dan menghantam saudara, Anda juga harus berubah. Anda harus menjadi teladan. Anda harus menjadi orang yang berubah, menjadi teladan yang dapat ditiru. Pendeta, gembala harus menjadi teladan, berubah menjadi teladan yang dapat ditiru. Orang tua menjadi teladan yang dapat ditiru, yang dapat dicontoh bagi anak-anaknya. Pengajar juga demikian, yang harus dapat ditiru, diteladani. Dari tingkah laku, kasih, kesetiaan, bahkan dalam hal menjaga integritasnya di dalam kesuciannya di hadapan Tuhan. Dia harus menjadi orang yang benar-benar dapat dicontoh. Ya, karena itulah yang akan dapat menyelamatkan engkau dan orang yang mendengar engkau. Ya, dengan itulah yang dapat menyelamatkan kita sendiri, menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Siapa yang mendengar engkau? Anakmu, istrimu. Mereka akan berubah. Mereka akan diselamatkan dari apa yang kau sampaikan, karena engkau sudah mengawasi dirimu dulu, terlebih dahulu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan tuntut istrimu berubah, engkau tidak pernah berubah. Jangan tuntut suamimu berubah, engkau tidak pernah berubah. Jangan tuntut anakmu berubah, engkau tidak pernah berubah. Engkau awasilah dirimu berubah. Ya, berubah terlebih dahulu. Berubah menjadi teladan bagi anak-anak. Berubah menjadi teladan kepada semua anak-anak rohani. Jangan sampai kita sebagai pancuran. Saudara tahu pancuran? Di kampung kami ada sungai kecil, ya, di kebun kami lah katakan. Di kebun ada pancor dari bambu. Ya, kami mandi dari situ, nampung air untuk masak dari situ. Bambu, kalau pancurannya ini kotor, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kotor, ada oli-oli di situ. Apakah orang yang menerimanya itu akan tetap sehat? Ya, padahal air yang jernih mengalir di situ, air gunung jernih, bisa langsung diminum mentah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi karena pancorannya ini beroli, berkotoran yang penuh dengan kotoran, jadi orang yang menampung air itu pun, dia pun akan tercemar. Ya, dia akan tercemar. Dia akan mendapatkan penyakit. Makanya jangan sampai kita menjadi pancoran yang kotor, pancoran yang bersih, mengalirkan air yang bersih kepada orang-orang, sehingga orang lain terberkati. Orang di luar sana menanti segala satu action yang luar biasa dari orang-orang percaya, menjadi teladan bagi dunia ini. Amin. Anda siap untuk itu? Awasi dirimu.
Kalau engkau katakan siap, awasilah dirimu, awasi pengajaranmu. Saya juga demikian, engkau juga orang tua, awasi dirimu, awasi pengajaranmu kepada orang lain, supaya engkau diterima dan orang lain mendapatkan keselamatan dari pengajaran yang engkau sampaikan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur bagimu ya Bapa, oleh kasih karuniamu yang sudah engkau nyatakan bagi kami. Pada pagi ini kami sudah beroleh kebenaran firman-Mu yang mengajar kami sebagaimana Rasul Paulus mengajar anak rohaninya Timoteus. Saat ini juga Tuhan, kami diajar langsung oleh firman Tuhan lewat kebenaran-Mu, supaya kami Tuhan di akhir zaman ini mengawasi hidup kami, mengawasi setiap tingkah laku kami, mengawasi segala perbuatan kami, supaya semua hidup kami sepadan dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hidup kami suci, kudus, penuh dengan kasih, sehingga hidup kami Tuhan menjadi gambaran, contoh bagi orang-orang yang ada di luar sana, orang terberkati dari kehidupan kami, dan menjadi kesaksian sehingga ada banyak orang yang menerima Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam masa yang sulit ini. Dan mereka boleh Tuhan menyatakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka lewat kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi setiap mereka ya Bapa. Anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mendengar setiap firman Tuhan ini, jangan biarkan kami mengeraskan hati mendengar firman-Mu. Lembutkan hati kami, bukan pemberontakan yang Tuhan inginkan, tetapi perubahan hati yang sesungguhnya itulah yang kami butuhkan, sehingga firman ini benar-benar menancap di dalam loh hati kami, mengubahkan setiap pola hati hidup kami. Dari sekarang, dari sehari dan kesehariannya, kami berubah semakin serupa dengan Engkau Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menganugerahi kami segala keselamatan-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Firman yang luar biasa buat kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita tetap mengawasi diri kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita boleh berada, jadilah teladan. Haleluya. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelum kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu hingga di penghujung ibadah kami ini, senantiasa Tuhan mengurapi kami. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu begitu luar biasa menegur kami pada pagi hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami diajarkan untuk senantiasa mengawasi diri kami Tuhan Yesus, untuk senantiasa berjaga-jaga Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang tetap bekerja, menggerakkan setiap hati kami, agar kami tetap berpegang teguh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, melalui tuntunan Roh Kudus kami boleh menjadi teladan dimanapun kami boleh berada. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh berada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang tetap bekerja di dalam hidup kami, di dalam hati kami, mengubahkan setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini ditabur di tanah yang subur Tuhan. Dan kami akan melihat firman-Mu akan benar-benar bertumbuh, berakar hingga berbuah yang manis. Dan kami boleh menjadi serupa sekarakter dengan Engkau Yesus. Tuntun kami Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau mengarahkan kami. Semakin hari kami semakin mengarah kepada Engkau. Semakin hari Tuhan, kami semakin berjaga-jaga
semakin mengubahkan hati kami, pemikiran kami Tuhan, mengkoreksi diri kami, memperbaiki diri kami. Jangan Engkau biarkan kami fokus terhadap apa yang ada di dunia ini. Karena tawaran di dunia begitu manis, begitu indah. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami bahwa semuanya itu adalah fana. Namun bersama Tuhan adalah kekal. Kerajaan-Mu adalah kekal, adalah indah. Itulah yang kami rindukan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar juga kami mau mengumpulkan persembahan kami. Engkau yang memberkati setiap persembahan kami Tuhan, korban syukur kami pada pagi hari ini. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini. Kau yang memberkati persembahan kami Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kuterima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari? Dengan apa kan kami balas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta? Tiada hal lain yang boleh kami lakukan selain bersyukur kepada Engkau. Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur. Amin. Kami mau bersyukur bagi nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
setia Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita masuk dalam doa penutup, doa syafaat, saya mau mengumumkan bagi kita tanggal 21 Mei, hari Kamis nanti, kita masih ada ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi persiapkan hati pikirannya supaya hari Kamis kita masih ibadah online. Kita akan siarkan langsung di channel GGP Bukit Hermon Pinster BW Tiging Batam, supaya kita persiapkan diri. Dan ya, itu saja supaya kita siapkan hati. Kita akan tundukkan hati, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala hormat pujian bagimu, anugerahmu berlimpah dalam hidup kami. Nyata kami rasakan pada pagi ini bagaimana Tuhan telah melawat kami di dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa Tuhan, menyatakan kasih-Mu bagi kami. Engkau berikan sukacita bagi kami. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, itu boleh menjadi dupa yang harum dan yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap persembahan kami, biarlah itu Tuhan berkati, sehingga lewat persembahan yang kami boleh berikan di hadapan-Mu ya Bapa, itu boleh kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu lewat gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang sudah memberi. Biarlah Engkau berkati mereka berlimpah-limpah dari apa yang sudah mereka berikan. Biarlah dengan segala keterbukaan hati kami datang memohon kepadamu, supaya Engkau Tuhan yang selalu memberkati jemaat-Mu. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Apapun Tuhan yang saat ini di dalam pergumulan mereka, Tuhan buka jalan supaya mereka boleh melihat karya-Mu yang besar terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang mengangkat setiap perekonomian dari setiap jemaat-Mu ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Bagi orang yang selalu berharap, setia di dalam Tuhan, setia menanti-nantikan janji Tuhan, mereka terpelihara di dalam kasih kemurahan-Mu. Biarlah setiap jemaat-Mu ya Tuhan tetap bergantung kepadamu, seraya menaruh pengharapan, mengarahkan pandangan kami hanya tertuju kepadamu, bergantung di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebab kami tahu pertolongan dari tempat yang maha tinggi, dari Kristus Yesus itulah yang akan terus memampukan kami, menolong kami untuk melewati setiap apapun yang sedang terjadi saat ini bagi dunia ini. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini berada, yang beribadah di rumah. Mungkin mereka ada yang dalam kelemahan tubuh saat ini. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berkatakan, mereka telah disembuhkan, mereka telah dipulihkan oleh bilur-bilur darah anak domba Allah. Saat ini telah mengalir, menyembuhkan, memulihkan setiap mereka yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka derita, kelemahan tubuh apa yang mereka alami, tetapi kami sangat yakin dan percaya pertolongan Tuhan saat ini terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengangkat tangan di hadapan-Mu, menyerahkan hidup setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sertai kehidupan mereka, di dalam keseharian mereka Tuhan pelihara. Terlebih di dalam musim pandemi saat ini, kami boleh perkatakan jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun yang terserang oleh terinfeksi oleh COVID-19. Tetapi kami semua Tuhan akan menikmati berkat-berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat pertolongan Tuhan yang dinyatakan kepada setiap jemaat-Mu ya Bapa.
mereka disehat, mereka kuat, mereka mengalami kemurahan Tuhan. Itu semua karena Engkau Allah yang selalu peduli atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi hati setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu, dimanapun mereka saat ini beribadah, di rumah, di kantor, dimanapun Tuhan mereka mengikuti ibadah lewat streaming GGP Bukit Hermon saat ini. Mereka diberkati, mereka dijamah, mereka mengalami lawatan Tuhan, karena Allah yang ajaib itu Tuhan, yang Allah yang sama yang kami sembah di gedung gereja, di luar gereja, dimanapun, Allah itu juga yang menjamah, yang akan senantiasa menolong hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan hidup kami, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Untuk Kamis depan kami akan datang kembali memuliakan Engkau, bersyukur atas kemenangan yang Tuhan proklamirkan bagi kami. Kenaikan-Mu ke sorga menunjukkan bahwa Engkau bukanlah Tuhan yang mati, Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah kami juga mempersiapkan diri untuk Kamis ini, kami boleh datang kembali menyembah, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Kota-kota di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan, negara kami diberkati oleh Tuhan. Pandemi yang saat ini akan Tuhan lalukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di balik semua ini ada tangan perkasa Tuhan yang bekerja. Dan juga Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memberi hikmat, kepandaian, kepintaran bagi ahli-ahli saat ini yang melakukan riset penelitian untuk virus ini ya Bapa, supaya mendapatkan vaksin untuk penangkal virus ini. Kami percaya dengan waktunya Tuhan itu akan segera terjadi, dan akan ada vaksin yang ditemukan untuk menolong setiap umat-Mu ya Bapa, sehingga manusia ini Tuhan terpelihara di dalam kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, yang menolong kami dengan penuh dengan segala kemurahan. Biarlah Tuhan Yesus lewat segala yang ada saat ini, setiap kami, setiap mata boleh tertuju hanya kepadamu. Sebab kami percaya tangan-Mu bukan kurang panjang untuk melawat kami, untuk menjamah setiap yang sakit. Mata-Mu bukan kurang penglihatan untuk melihat kami semua, tetapi kami itu Tuhan perlu mengarahkan hidup kami kepadamu, supaya segala kuasa, anugerah pertolongan Tuhan tercurah atas hidup kami dan atas tempat di mana kami berada. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau yang ada di rumah saat ini, bukalah kedua tangan-Mu, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Pulang dan terimalah berkat dari Allah, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus akan senantiasa bekerja di dalam kehidupanmu, sehingga memampukan engkau senantiasa berawas, memperhatikan pengajaranmu, memperhatikan hidupmu, akan senantiasa sepadan dengan kehendak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Allah bagi kita semuanya. Amin. Kami arahkan kembali buat semua jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah. Jangan lupa untuk tetap foto bersama dengan semua anggota keluarga yang telah melakukan ibadah pagi hari ini dan di-share di grup WA kita. Oh iya, tidak hanya untuk yang berkeluarga, buat semua juga muda-mudi yang beribadah di kos-kosan yang pada saat ini cuma sendiri beribadah, boleh juga share fotonya di grup. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.